Selamat sore Pak Imam. Jadi di sini kami meneliti pengaruh in-store live streaming terhadap niat pembelian offline konsumen Mother of Pearl milik Tasya Farasya di Jabodetabek. Jadi latar belakangnya kita berangkat dari sejak COVID-19, banyak orang yang sudah mulai terbiasa berbelanja secara online. Tetapi pembelian offline atau pembelian langsung di toko fisik itu juga merupakan suatu hal yang penting dari pengalaman belanja konsumen selama bertahun-tahun gitu. Nah, alasan utamanya kenapa pembelian offline ini tetap penting untuk dipertahankan, karena pembelian offline itu memberikan peluang bagi konsumen untuk merasakan dan melihat produk secara langsung. Pembelian offline juga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Pembelian offline mendukung perekonomian lokal dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Jadi berikut ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada, apakah stimuli lingkungan mempengaruhi niat pembelian offline konsumen Mother of Pearl milik Tasya Farasya di Jabodetabek. Yang kedua, apakah tingkat interaksi real time selama in-store live streaming itu meningkatkan minat pembelian offline dibandingkan dengan metode promosi tradisional. Kemudian yang ketiga itu, apakah sikap konsumen terhadap produk dan influencer itu memediasi pengaruh faktor lingkungan dalam in-store live streaming terhadap niat pembelian offline konsumen Mother of Pearl milik Tasya Farasya. Berikut ini adalah model penelitian kita. Jadi ada stimuli yang terdiri dari informativeness, visual identification, parasocial relationship, inspiration. Kemudian organismenya yaitu consumer attitude towards in-store influencer. Kemudian ada consumer attitude towards product. Dan responnya yaitu consumer offline purchase intention. Nah, di sini kita punya ada 6 hipotesis. Jadi hipotesis penelitian kami itu yang pertama, stimuli mempengaruhi consumer attitude towards in-store influencer secara positif. Yang kedua, stimuli mempengaruhi consumer attitude towards product secara positif. Yang ketiga, consumer attitude towards in-store influencer mempengaruhi consumer offline purchase intention secara positif. Kemudian yang keempat itu ada consumer attitude towards product mempengaruhi consumer offline purchase intention secara positif. Yang kelima itu ada consumer attitude towards in-store influencer memediasi hubungan antar stimuli dan consumer offline purchase intention. Dan yang keenam, consumer attitude towards product memediasi hubungan antara stimuli dan consumer offline purchase intention. Untuk metode penelitiannya, di bagian desain penelitian kita menggunakan kuesioner. Kemudian metode pengambilan sampelnya itu kita mengambil sampling pada masyarakat Jabodetabek yang pernah nonton in-store live streaming dan pernah berbelanja secara offline. Kemudian untuk operasionalisasi variabelnya, kita punya 24 indikator dengan skala Likert itu 1-7 menggunakan data primer, dan kerangka kuesionernya itu dimulai dari perkenalan yang berisi penjelasan singkat mengenai penelitian, kemudian pertanyaan penyaring, dan inti kuesioner. Dan metode analisisnya kita ada wording test dan juga distribusi frekuensi. Berikut ini adalah indikator atau daftar pertanyaan yang telah kami buat. Kemudian di sini untuk uji validitas dan reliabilitasnya, untuk bagian variabel informatifnya, di sini ditemukan bahwa di komponen matriksnya ini semuanya itu lebih besar daripada 0,5, yang berarti valid. Kemudian untuk reliability, buat reliability-nya di Cronbach alpha-nya di sini ada 0,480,
yang berarti tidak reliable. Kemudian untuk variabel visual identification bisa dilihat di komponen matriksnya. Ini dia lebih besar daripada 0,5, berarti datanya itu valid. Dan untuk reliability statistiknya di Cronbach alpha di situ ada 0,757, berarti dia reliable. Kemudian untuk parasocial relationship-nya, validitasnya itu valid, dan reliability statistiknya bisa dilihat di Cronbach alpha, itu juga reliable. Kemudian untuk variable inspiration, di sini bisa dilihat komponen matriksnya. Kalau datanya berarti juga valid, dan reliability statistiknya di Cronbach alpha-nya bisa dilihat itu juga reliable. Kemudian untuk variabel yang consumer attitude towards in-store influencer juga valid dan reliable. Begitu juga dengan variabel consumer attitude towards product. Untuk variabel purchase intention, di sini dilihat di komponen matriksnya, itu berarti datanya itu termasuk valid, tapi di reliability-nya itu tidak reliable. Untuk variabel purchase intention, di sini dilihat di komponen matriksnya, itu berarti datanya itu termasuk valid, tapi di reliability-nya itu tidak reliable. Oke, di sini untuk uji regresinya, yang pertama kita ada variabel independennya, itu ada IN, WI, informativeness, visual of identification, PSR, sama IP. Dan dependent variabelnya itu kita ada consumer attitude towards in-store influencer. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat signifikannya, semuanya ada di lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak memiliki pengaruh dan H0 diterima. Kemudian untuk uji regresi yang kedua, independent variabelnya masih yang sama. Di sini kita dependent variabelnya itu consumer attitude towards product, dan lagi-lagi dilihat signifikannya itu tidak memiliki pengaruh ya, tidak signifikan, tidak memiliki pengaruh. Semuanya ada di lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk uji regresi yang selanjutnya itu dari yang consumer attitude towards in-store influencer, terus juga ada consumer attitude towards product untuk variable independennya, dan variable independennya di sini pakai purchase intention. Nah, kalau di sini didapatkan hasilnya itu signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi berarti variabel ini memiliki pengaruh dan reject H0. Kemudian untuk uji mediasinya, kita ada dua variabel mediasi, yaitu ada consumer attitude towards in-store influencer, yang kedua itu ada consumer attitude towards product. Nah, yang pertama ini towards influencer, dia tidak, di sini signifikannya itu ada di 0,131, berarti tidak memediasi. Kemudian untuk yang attitude towards product itu ada di bawah 0,05, yaitu 0,025, berarti variabel mediasi ini memediasi stimuli terhadap respon. Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari validity, reliability, kemudian regresi, dan juga mediation, kita lihat hipotesis yang pertama itu mengenai stimuli mempengaruhi consumer attitude towards in-store influencer secara positif, itu kesimpulannya data tidak mendukung hipotesis. Terus untuk yang stimuli mempengaruhi consumer attitude towards product secara positif juga tidak mempengaruhi hipotesis datanya.
Kemudian ada consumer attitude towards in-store influencer mempengaruhi consumer offline purchase intention secara positif, itu datanya juga tidak mendukung hipotesis. Kemudian ada consumer attitude towards product mempengaruhi consumer offline purchase intention secara positif, datanya juga tidak mendukung hipotesis. Dan kemudian ada consumer attitude towards in-store influencer memediasi hubungan antar stimuli dan consumer offline purchase intention, data mendukung hipotesis. Itu kita temukan di bagian analisis mediation sebelumnya. Terus yang terakhir ada consumer attitude towards product memediasi hubungan antara stimuli dan consumer offline purchase intention, itu data tidak mendukung hipotesis.